Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sukses dan bahagia selalu, dan selamat beristirahat. Sambil beristirahat, kita sambil membaca atau mendengar penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara merawat gearbox. Yang mana gearbox ini harus dicek secara rutin oli maupun kebocoran yang ada pada perpak-perpak gearbox ya. Yang mana gearbox ini harus dicek secara rutin karena memang harus dilihat di dalamnya itu biasanya banyak debu. Nah, berikut adalah penjelasan cara melakukan perawatan pada gearbox. Pertama, cek kondisi oli pada gearbox setiap beberapa bulan sekali. Pastikan kondisi oli yang terdapat di dalam bodi gearbox itu masih bagus atau masih banyak. Apabila di situ per 2 bulan atau 3 bulan sekali belum diganti, maka segeralah lakukan isi ulang kembali. Bisa isi ulang, bisa diganti ya teman-teman ya. Tapi alangkah lebih baik diganti aja. Terus lakukan pemeriksaan apakah terjadi kebocoran atau tidak di bagian perpak-perpak itu, mengingat kenapa oli bisa berkurang. Nah, jadi oli gearbox ini hanya akan bisa berkurang apabila ada kebocoran terdapat pada perpak ya. Namun apabila tidak ada terjadi kebocoran, biasanya oli ini akan berubah warna kayak susu. Nah, yang kedua, cek kebocoran pada unit gearbox. Nah, lebih lanjut tentang kebocoran pengecekan ini pada unit gearbox memang sangat penting. Area yang harus dipastikan kebocoran adalah bagian oli seal gearbox yang terdapat di input dan output shaft. Jika terdapat kebocoran, maka segeralah atur jadwal untuk melakukan penggantian. Oli seal baru dan pastikan tipenya sesuai dengan part number yang terpasang. Di situ kan setiap seal itu kan ada kodenya ya teman-teman ya, di pinggir-pinggiran itu kan ada nomornya. Kalau untuk lebih gampangnya ya percayakan aja kepada bengkel untuk penggantian atau perawatan untuk gearbox. Panduan, ambil sampel oli pada gearbox, maksudnya oli gearbox ini juga tidak semuanya bagus ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang bagus mana yang kurang bagus ya. Nah, untuk oli ini sendiri teman-teman harus bisa lihat ya, karena biasanya oli pada gearbox itu ketika kita ganti biasanya sudah bercampur dengan air, berubah warna hitam dan berbau. Biasanya oli gearbox bercampur serbuk-serbuk besi, rontokan-rontokan dari dalam besi dari gearbox itu. Oli gearboxnya kotor, oli gearboxnya sudah kadaluarsa dan memang sudah masuk jadwal pergantian. Nah, disarankan untuk teman-teman semua rutin dan rajin untuk melakukan perawatan gearbox. Jadi intinya di sini setiap kita mengganti oli mesin, oli gearbox ini kalau memang kita bikin mentok, kita buat pergantian oli gardan, oli gearbox itu 2 bulan sekali ya teman-teman ya. Dan nanti setelah ini akan saya jelaskan cara melakukan perawatan pada gearbox CVT ya. Di situ juga harus ada perawatan 3 bulan atau 4 bulan sekali, karena di situ akan terjadi kekotoran tercampur dengan debu yang mengakibatkan engkol-engkol juga pada macet ya teman-teman ya. Oke, begitu aja penjelasan untuk cara pergantian oli gearbox. Intinya untuk penggantian oli gearbox harus rutin, paling lambat 2 bulan sekali untuk melakukan penggantian gearbox, karena itu sangat rentan ya. Gearbox itu apabila kita jarang ganti ataupun nggak pernah diganti, olinya itu akan berubah warna, bisa menjadi seperti lendut, seperti gambar yang ada di video ini ya. Oke, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat bersama dengan teman dan keluarga. Salam sukses dan bahagia selalu buat kita semua. Amin.